Sopo zaud ani ai zauju tegese nalak sopo bojo lanang afani kang kaping fala junaha mongko ora ana karokan utawa mongko ora ana dosa iku maujud alaihima ing atase zauja lan zauj awal ai zaujati tegese bojo wadon zauji lan bojo lanang awali kang awal opo ayat roja yen to balen sopo zauja zaujul awal bagi kilan nikahi maring nikah ba'da itu il-iftati ing dalam sanise tutuke iddah ibuana lamun nyono sapa zauja lan zauj tsani zauj awal indona lamun nyono sapa zauj awal lan zaujas nyono ayu lima ing yen to bisa dimenangaken sapa zauj awal lan zauja untuk Allah ing biro-biro hukum Allah watin kalmat kulo lan utawi mongko-mongko pira-pira barang kang ditutur iku hukumullah pira-pira bagese utawa pira-pira hukum Allah yuwayyiha mertelaaken sapa Allah ing hudud dikawin kadiro ya'lamuna kan an sapa ayat terluna tegese an sapa wa idza talaqtum lan ing dalem halikarane nalak sira kabeh anisa ing pira-pira waktu fabadauna qulun itu sapa nisa ajaluna ing titiman jini nisa korona tegese marki sapa nisa dekati ing yudoa iddatihinna ing tutuke iddah nisa fa'amsikuhunna mongko karo sira kabeh ing nisa maksud ing kerjaan tuwajimuhunna kelawan yen to baleni sira kabeh ing nisa bima'rufin kelawan bagus min ghairi dororin saking tanpa marati ausarihuna utawa muculno sira kabeh ing nisa bima'rufin kelawan bagus maksude tutukuhuna tegese ninggal sira kabeh ing nisa hatta modia sehingga tutup apa ing tutukna idai nisa wala tumsikuhuna lan ojo kesira kabeh ing nisa binrojakan iklan dalemi diloror krono kabeh marah makulun lan kita diloror iku makhlena dita'atadu dalukan yang loyo sira kabeh alihina ing atas nisa bil jani kelawan sok ilal tidak maring gawe tebusan tetap likilan tetap lilhaksi lan dawaakan pangker waman lan kita disabani waktu itu yang alat akhir sokongan dari kaki nomor imsak ilal doror takut lona maka teman-teman yang ngoyo sopo man nafsahu tinggal iman kita alimiha lawan mentoaken nafsahu ila adabillahi maring siksane Allah mentoaken iku dipakno wala tatakhiru lan ojo ngarep sira kabeh ayat ilahi ing pira ayat Allah usulan ing kulon mahzuan tegese barang kang den guyon apa biha ayat maksud gawe guyon bi mukhalafatiha lawan nulayani ayat Allah wal
wala samar alaihi atasi Allah wa syai'un suci-suci. Wa idza talaqtum nisaa ila Allah wa a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bahwa tolak itu dilakukan dua kali. Fa'in tolak fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuhu. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya ba'da snatain dua kali, setelah dua kali, maka fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal bagi suami tersebut setelah melakukan tolak yang ketiga. Jadi kalau masih dua kali itu masih bisa rujuk, tapi kalau sudah tiga kali tolak maka tidak bisa langsung rujuk. Hatta tankiha zawjan ghairuhu, sehingga wanita yang ditalak itu telah dinikahi oleh laki-laki lainnya dan juga telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri. Yang demikian itu diterangkan dalam hadis rawahu Syaikhon. Fa'in tolaqoha, ketika suami yang kedua telah menceraikannya, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya, suami dan istri yang pertama, ayat aroja, untuk rujuk kembali dengan catatan ba'dal fidhil iddah, setelah selesainya masa iddah. Itu pun indonna ayyukima hududallah, jika keduanya, suami yang pertama dan istrinya itu menyangka bahwa mereka berdua bisa
sekalian itu melewati batas ilal iftidak wa taklik wa takwilil habsi lintak tadu karena melewati batas atas mereka apabila terjadi memaksa untuk mereka bertebusan. Memaksa agar mereka membuat tebusan dan memperpanjang, mempertahankan. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Dan siapa saja yang melakukan hal yang demikian, faqad dzalama nafsah, maka benar-benar ia telah menzalimi dirinya sendiri. Yakni bi ta'ridiha ila adzabillah. Jadi dia siap menghadapi siksa Allah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Janganlah kalian semua menjadikan Allah sebagai permainan atau guyonan. Ai mahzu'an biha bimukhalafatiha, yakni menjadikan mainan ya, terhadap ayat Allah dengan mengingkari, artinya tidak melaksanakan apa kandungan ayatnya. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitab. Ingatlah olehmu nikmat yang telah dianugerahkan kepadamu bil Islam, dengan syariat Islam, wa ma anzala 'alaikum, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu minal kitab, yakni dari Al-Quran. Wal hikmati, dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu bih, Allah telah memberikan pembelajaran kepada kalian semua dengan apa yang diturunkan dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bi antashkuruha bil amali bihi, dengan cara engkau mensyukurinya bil amali bihi, dengan mengamalkan kandungannya, tidak menentangnya. Wattaqullah wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Takutlah kalian semua kepada Allah, dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Maha mengetahui artinya tidak ada yang sama, sesuatu pun tidak ada yang sama dari Allah. Satu kata. Ini akan lebih bisa kita paham untuk lebih singkatnya. Ayat yang kita baca pada malam hari ini itu tentang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak 3 kali. Kalau saya nanti talak kedua, kalau saya kemarin itu talak kedua, kalau kedua maka masih boleh untuk rujuk kembali. Yang malam ini itu talaknya sudah talak 3. Kalau sudah talak 3, maka wanita yang telah dicerai itu tidak halal, alias tidak boleh untuk dirujuk kembali. Boleh untuk kembali, syaratnya adalah wanita itu telah menikah lagi dengan suami yang kedua, dan dengan suami yang kedua itu sah nikahnya serta telah melakukan hubungan suami istri, kemudian telah dicerai
Kemudian pada ayat yang akhir-akhir tadi, ketika seorang suami menceraikan istri dan istri hampir selesai iddahnya, maka di situ dia dihadapkan pada dua pilihan. Pilihannya adalah satu, dia merujuk kembali istrinya. Ini bukan talak baik, masih talak 1-2. Talak 1-2, kalau sudah istri itu hampir selesai iddahnya, maka suami dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, segera dirujuk dengan baik. Artinya dibaleni maneh memang dalam rangka untuk bagaimana memperbaiki keretakan yang terjadi, bukan dengan tujuan untuk membahayakan perempuan. Itu tidak boleh. Kalau untuk membahayakan, jadi tujuannya memang ingin memperbaiki rumah tangga, boleh rujuk. Atau kalau memang tidak mau rujuk, maka lepaskan dengan baik. Di sini kalau mau rujuk ya rujuk dengan baik, kalau nggak mau rujuk mau dilepas, lepaskan juga dengan baik. Ini Islam. Ini orang laki-laki, orang laki-laki sing tanggung jawab mboten. Biar tidak kejadian kadang-kadang di masyarakat itu ada orang laki-laki gaji wedok tapi mau ngurus surati kok ngurus sing wedok dewi, atau dipegat tapi gini bu, hak-haknya perempuan tidak demikian. Itu bukan ajaran Islam. Dalam Islam diajarkan kalau memang kamu mau menahan dia, tahan dengan baik. Artinya yo dijaga haknya, tidak boleh membahayakan perempuan. Kalau memang kamu tidak suka, ingin lepas, ya lepaskan dengan baik. Maksudnya lepaskan dengan baik bagaimana? Biarkan iddahnya itu selesai, kemudian lepaskan dengan baik. Makin ayat itu lek perlu dipegat plus disangoni. Quran melalui betul. Jadi cara wong lanang gagah. Anjene lanang tanggung jawab. Biyen wong wedok iku dijaluk api-apian, lek keculno ya keculno sing api. Biyen digoreng surat, lek keculno ya kek surat. Biyen dijaluk keadaan api, saiki wis awak wis berubah, sekarang wis berubah, sudah dirugikan, dikembalikan. Maka ben gak nemen-nemen rumangsa gini nggih mbok bisa. Aku cara lanang gagal. Jadi pilihan kali, lek anjen kate balen yo balen sing apik, lek anjen wis cek gak senengi yo jono sing A. Kalau sampai tidak demikian, artinya melanggar. Dirujuk, tapi maksud rujuknya adalah untuk memberikan bahaya, mendatangkan bahaya pada perempuan. Mendatangkan bahaya maksudnya tersebut dirujuk, ditekan, juga apa boleh sama wis gak betah karo aku, gelem aku pegat. Pokok syaratnya aku ijolono duit sekian. Istilahnya khuluk, minta tebusan. Sing lanang jaluk tebusan. Gelem pegat tapi dengan catatan diberi ganti rugi. Ini berarti membahayakan perempuan, tak boleh. Atau mengolor-olor tersebut dimaksudnya katin teh dirujuk mana? Misalkan talak satu katin teh dirujuk, kemudian dibuka mana? Akhirnya kan perempuan ini kan lama dalam iddah, menggantung nasibnya. Itu membahayakan perempuan, tidak boleh. Makanya ketika wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, yakni membahayakan perempuan, maka sebenarnya dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Ketok membahayakan perempuan, pada hakikatnya dia telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Maksudnya tersebut kok diarani zalim nang awake dhewe, sebab dengan melakukan hal tersebut berarti dia telah mentokno apa iki? Ngempakno awake nang azabe Gusti Allah. Iku malah diarani zalim nang awake dhewe.
dekat. Iddahnya itu kan macam-macam. Ada yang 3 bulan, 12 bulan, ada yang 4 bulan 10 hari. Itu yang belum tahu kan? Karena kalau nggak tahu juga nanti kadang-kadang diperintah belum habis atau bilang habis ada niatan untuk kembali tapi karena nggak tahu berapa ada tiga diolok artinya sampai berapa batas itu habis karena nggak tahu jadi berapa ada berapa bulan. Kalau ini saya mohon perhatian ini menyampaikan berjamaah idahnya orang yang masih aktif berapa bulan dan idahnya bagi orang yang sama lupus itu berapa bulan itu yang perlu kita tahu. Karena nanti ketika kita menuju itu tahu apa itu takdirnya. Mohon berjalan. Lori ke sini. Cepat ya. Tapi gampang. Contoh yang perlu lagi disampaikan, menceraikan seorang perempuan itu kan tidak sembarangan, artinya waktunya. Ketika perempuan dalam kondisi bed, itu kan tak boleh diceraikan. Tak boleh sampai 3 bulan. Kalau pernah dalam zina salah satu film itu juga. Mohon biar bisa jamaah ini kalau paham kalau disampaikan ini masalah pentingnya karena benar akan berbeda. Dia sebentar. Ya Allah. Ini berkaitan pada iddah. Seorang suami ketika menceraikan istri, maka posisi istri itu nanti akan terbagi. Pertama, wanita yang dicerai kemungkinan pertama itu ada yang sudah dikumpuli, ada yang belum dikumpuli. Kasusnya apa? Ono wong lanang kalau itu dari manten, gak patut, wis ora udah belas, terus pegantan. Itu betul. Itu namanya ghairul madkhul, wanita yang dicerai tapi tidak pernah dikumpuli. Nah, kalau wanita ini tidak pernah dikumpuli, lagi data Allah yang ditolak, maka ya gak ada iddahnya. Kenapa? Karena iddah tujuannya adalah memastikan rahim perempuan itu bersih. Sementara dia itu nggak pernah dikumpul. Dan
ketiga, wanita yang dicerai itu dalam keadaan hamil. Mungkin betul? Mungkin. Kalau wanita ini dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah melahirkan sampai dia melahirkan. Makanya misalnya pegang wong itu hamil, ojo singkat peteng, saken, peteng oleh bulan dipegang, itu bulan itu. Karena rata-rata kelahiran itu 9 bulan, jadi pegang janin si bulan kan saken. Dari itu bulan bukan tak boleh. Jadi di rumah. Ini kalau berasa ulang. Jadi kalau wanita yang dicerai itu dalam keadaan hamil, maka tujuannya adalah apa? Melahirkan kan? Nah, yang keempat, wanita yang dicerai itu wanita yang haid, maksudnya itu belum menopause. Maka tujuannya adalah salah satu huruf 3 kali masa suci. Salah satu huruf 3 kali masa suci. Ini mazhab Imam Syafi'i. Huruf dimaknani suci. 3 kali masa suci. Maksudnya ngeten. Zaid duwe bojo Siti. Nalika Siti dalam keadaan suci dipegang. Maka berarti Siti sudah mendapat satu huruf 1 kali masa suci. Kemudian setelah suci dia akan mengalami haid. Katakan haidnya 7 hari. Mari haid dia suci. Berarti sudah dapat berapa? 2 kali masa suci. Suci sampai telur dino haid maneh. Haid yang kedua berarti ya. Haid yang kedua. Maksud kula haid yang kedua dari dia dicerai. Haid 7 dino, mari 7 dino mampet masuk masa suci. Suci yang ketiga dia telah habis masa iddah. Ini kalau dimaknani 3 kali masa suci. Oke, seperti apa ya? Maka di dalam mazhab Syafi'i kalau mau nyerai sunnahnya ceraikan istri dalam keadaan suci. Makruh menceraikan istri dalam keadaan haid. Kenapa kok demikian? Kalau istri dicerai dalam keadaan suci, masa iddahnya itu pendek. Kayak gambar ini dia melewati 2 haid saja sudah mendapatkan 3 kali suci. Berarti iddahnya telah habis. Taruhlah masa sucinya 2-3 hari, haidnya 7. Misalkan dipegat tanggal 20. Oke. Dipegat oleh telur dino suci loh nih, masuk dan 24 dia ngalami haid 30 habis haidnya dia sudah dapat 1 suci dong, 1 huruf. Kemudian setelah 30 tanggal 1 berikutnya dia masuk apa? Masa suci yang kedua. Berarti namun pinten niku wau terlalu ambil misalnya dipegat tanggal 20 terlalu ambil 10 dino. Kemudian masa suci berikutnya pinten? 3 likur ambil 10 pinten? 30 dino. Haid yang kedua 7 dino. 40 masuk suci yang ketiga habis sudah. Berarti enggak ada 2 bulan. Misalnya dipegat nih akhir masa suci. Kan 3 kali huruf. Dipegat dalam keadaan suci, haid 1 dia dapat 1 suci, bersih yang kedua, suci yang kedua dapat 2, haid yang kedua berarti sudah positif dapat 2 kali masa suci, masuk nang bersih yang ketiga, suci yang ketiga habis masa iddah, gitu. Paham betul? Niki kalau kuruk dimaknani suci 3 kali masa suci. Masuk haid yang ketiga habis sudah karena sudah sempurna 3 kali masa suci. Berbeda nanti ketika madhabnya Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi kuruk itu dimaknai haid 3 kali masa haid. Nanti pengertiannya beda. Ada selisih nanti. Intinya wanita yang dicerai yang ketiga adalah yang kategori masih mengalami
tinggal mati. Istilahnya apa? Pegat mati. Kalau wanita pegat mati, iddahnya adalah arba'ata asyhurin wa asyra. Wanita yang ditinggal mati suaminya kemungkinannya dua. Dia mengalami wanita yang masih haid atau dia hamil. Lek hamil sami. Kalau hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Kalau tidak hamil iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Saya dipahami ya? Kita taruh ini. Ada yang mau dikoreksi ya? Enggak, kayaknya nanti agak. Yang guru tadi ya. Oh. Habisnya kan masuk nangket ya. Masuk head yang ketiga berarti sudah sempurna 3 kali 10. Kalau diambil itu disebutkan headnya 3 kali. Headnya 3 kali. Suci, head, Suci, head. Mungkin bener. Sempurnone 3 kali masa suci itu kan ketika masuk pada head yang ketiga. Masuk head yang ketiga habis sudah iddahnya. Iya. Tadi jenengan kan ada yang 2 kali head. Kalau melewati 2 kali head. Nah, bener tak melewati? Kalau di cerainya dalam kondisi suci. Kita coba hitung pakai bulan ya. Misalkan bulan 1. Bulan 1 itu wanita dalam keadaan suci, dipegat. Ya. Kemudian dalam 1 bulan wanita itu kan pasti mengalami normal loh ya. Wanita normal itu dalam 1 bulan akan mengalami masa suci dan masa haid. Lah ngoten toh? Taruhlah sucinya itu rata-rata kan 23, haidnya itu 7. Atau rata-rata 24 sucinya, haidnya 6. Itu standarnya gitu. Nek sing kakean atau kurang itu berarti ya KPTML umum. Bulan 1 dalam keadaan suci dipegat. Katakan headnya itu selalu di akhir bulan. Mulai tanggal 24 sampai 30 lah misalnya. Dipegat di tanggal bulan 1 dalam keadaan suci. Begitu masuk bulan 2, berarti dia sudah masuk masa suci yang kedua. Gini betul. Masuk loh, bahasa aku masuk deh. Dia telah dapat 1 masa suci, melewati 1 haid. Masuk pada masa suci yang kedua. Masuk, sampai nang tanggal katakan 23. Begitu masuk nang 24 datanglah haid. Berarti dia telah dapat berapa? 2 masa suci. Masuk pada haid yang ke-2 sampai 30 bulan 2. Mampet. Masuk pada bulan ke-3. Berarti dia telah melewati berapa? 2 suci. Melewati 2 suci, melewati 2 haid. Masuk pada suci yang ke-3. Pun masuk, begitu masuk haid yang ketiga, berarti kan telah sempurna masa suci yang ke-3. Selesai sudah. Itu namanya 3 kali masa suci. Jadi habisnya iddah begitu dia menginjak atau kedatangan tamu di luar. Masuk haid yang ketiga, berarti sempurna 3 kali masa suci. Nah, tentu kalau di sini dibahasakan dia suci masuk pada haid yang ketiga, iya. Nah, bener dong. Habisnya iddah berarti kan masuk pada haid yang ke-3. Kenapa? Dengan masuk haid yang ketiga, masa sucinya berarti telah sempurna 3 kali. Betul karo? Oke, coba bahasanya sudah seperti ayat. Napa? Tafsir. Bilang kali. Salah kata guru. Salah tahidin. Oh, berarti ini mungkin mengikuti pendapat sing anu. Abu Hanifah.
Kenapa pada masa ini belum ada masa itu memang gitu. Kalau yang di itu kan sudah dibahas yang pertemuan yang lalu toh nggih. Bahasa ayat salah satu quru tamdi min hin tolak jam'u qur'in bi fathil qaf wa huwa at-turu awil haid. Memang kau ulangi. Jadi ada yang memaknai quru itu adalah suci, awil haid, ada yang memaknai haid. Terus tensor ini balik ini. Wata dulu samratul khilaf, maka buah dari perbedaan makna suci dan haid tadi akan sangat kelihatan fima ida tulikot fituhin pada wanita yang dicerai dalam keadaan suci. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Summa hadot dipegat dalam keadaan suci, kemudian terus haid. Cuman itu nggih. Dipegat dalam keadaan suci, kemudian haid. Suci ini piro? Satu. Summa taharat, mati haid terus suci malih. Summa hadot, kemudian haid. Berarti sucinya berapa? 2. Summa taharat, kemudian suci. Summa hadot, kemudian haid. Nggih. Suci, salam. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. G. Haid kan masuk di 6. Lawan suli balik nggih. Iki kira-kira bedane. Ini pada. Monggo, kula tak tahu kok. Mboten napa. Dikit Pak nomor. Bisa lanjut ya. Coba sekarang kita hitung bersama. Nanti biar kelihatan perbedaan. Perempuan dicerai dalam keadaan suci. Mari suci. Haid terus suci terus haid terus suci terus haid. Haid ya. Berarti haidnya sing pinten niku? 3 bener. Fa inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad fi awali amrihi anna tahillu lil aswad bi mujarradi ru'yatid dam. Maka ketika wanita ini melihat darah haid pertama kali di haid yang ketiga tadi, kait metu gede itu. Kait metu gede haid yang keberapa tadi? Yang ketiga. Mungguwe Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berarti habis iddahnya. Kenapa? Suci ini wis sempurna 3 kali. Gini betul. Berarti kan suci wis penuh 3 tadi. Dengan dia mengeluarkan darah haid yang ketiga, berarti sucinya telah 3 kali. Berarti sudah memenuhi syarat karena dimaknani quru dia menika suci 3 kali masa suci, dan perempuan ini telah menyelesaikan 3 kali masa suci. Kapan selesainya? Ketika dia melihat darah haid yang di bulan yang ke-3. Dan ini kilek Imam Syafi'i, Imam Malik, kalian Imam Ahmad. Tapi li'annal aqrab tamat wa inda Abi Hanifah, menggai Imam Abi Hanifah la tahillu hatta tathur hatta tathur. Perempuan ini belum halal, belum habis iddahnya. Kenapa? Karena mungguwe Imam Abi Hanifah qurub maknanya adalah haid. Berarti mungguwe Imam Abi Hanifah 3 kali masa haid. Berarti niku wau. Dia suci yang pertama tadi waktu dicerai itu belum masuk nang iddah. Pun masuk apa dereng? Dereng. Wong guru ngalami haid. Bulan pertama haid kayak gitu. Bulan kedua haid
hete durung mampet berarti hete telung kali haid belum sempurna. Entah kapan idai lek haid yang ketiga telah mampet berarti masuk nang masa suci yang keempat. Selesai itu lek hete sampai pitung dino berarti ya selesai pitung dino. Itu baru. Nggih. Iku terus soal ini betul. Itu kelihatan beda betul ketika dimaknani guru itu adalah suci. Munggu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Sementara Imam Abu Hanifah memaknai sebagai haid. Itu betul. Atau dibalik juga bisa sebenarnya. Berarti lek melok Imam Ahmad, melok Imam Abu Hanifah, megati yo sing lek luwih cepet dibegat di masa haid. Kira begitu masuk nang suci, awal kali suci, setelah melewati 3 masa haid habis dan dibalik tadi. Kalau kita mungkin yang lain niku sajane pun lewat gitu. Oke. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Lah, Ustaz Saiful, lah kula kok enten keterangan Imam Ahmad itu kok melok padha karo Imam Abi Hanifah. Ngoten ta? Nggih. Yang mengikuti makna ya. Nggih. Terus sing dijangalaken apa? Jadi kok sampai sebenarnya kok padha. Lah iki kok gak padha. Sedangkan yang turu ini ya juga. Iya, Malik dan Syafi'i. Iya. Ini ngeten. Imam Ahmad itu sing beda Imam Ahmad. Imam Ahmad di awal menafsiri qur'an itu memang sependapat dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu salah satu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Jadi qur'an awal itu sama. Maknanya adalah suci. Yang beda hanya Imam Abi Hanifah, maknanya haid. Tapi di akhir pendapatnya Imam Ahmad yang dulu memaknai apa? Suci itu di gampang dibatalkan, di cancel jadi cancel. Beliau memaknai huruf di akhir pendapat beliau, di akhir memang ada keterangan wa Ahmad fi akhiri amrihi. Di akhir beliau sependapat kali Imam Abi Hanifah memaknai qur'an adalah sama nyak boleh. Jadi memang Imam Ahmad 2 kali pendapatnya. Awal sama dengan Imam Syafi'i, di akhir sama dengan Imam Abi Hanifah. Inilah kita tentang masa idahnya imam itu. Buddha itu agak sama, perlu penjelasan. Buddha. Masa itu Buddha. Kan nggak sama ya? Lah wis merap to jenengan. Boleh kan? Iya kan. Tarik, lagi beran, monggo. Kulo sajane biasanya moderator, mboten jawab kok. Monggo, lagi beran.
Yamin, untuk masa iddahnya budak apakah sama dengan wanita menikah? Ini kan yang di depan. Repot-repot. Ya. Qur'ani wal imanu fa'iddatuhunna wal imanu fa'iddatuhunna Qur'ani bisunnah. Jadi untuk wanita aman, wanita budak perempuan itu masa iddahnya adalah 2 kali suci berdasarkan hadis. Apa lagi? Jadi untuk wanita muda ini ada perbedaan masa iddahnya. Memang dalam mungkin biasanya untuk muda itu separuh dari wanita nikah. Jadi yang sudah seharusnya. Jadi kalau muda itu loh 2 kali Suci. 2 kali Kalau suci. korban diartikan suci. 2 kali masa suci. Kalau yang wanita nikah 3 kali masa suci. Kalau untuk muda adalah 2 kali masa suci berdasarkan hadis. Betul ya? Mau ini takbir mawar wa'idatul iman Qur'ani bisunnah sama ada beda kitab ini saya di kitab Tafsir Munir di kitab halaman 689 wa'idatul iman Qur'ani bisunnah. Jadi tidak ada seorang muda itu 2 kali sucian karena buruk diartikan suci. Berarti kalau dia tidak haid berarti dia bukan haid satu. Segala takbir Jadi untuk kelengkapan iddah yang tadi sudah saya sebutkan, tadi kan wanita muda. Sekarang kalau muda yang kategori budak itu mengalami haid, maka iddahnya adalah 2 kali masa suci. Sedangkan wanita muda yang ditinggal mati suaminya, kalau tadi wanita biasa 4 bulan 10 hari, maka kalau budak adalah separuhnya 2 bulan 5 hari. Oke, itu tentu mau tentu itu betul. Fasayati anal ro'a wa ta'ashir wa wal ama nisfuha. Kalau budak perempuan yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah separuh dari wanita menikah. Wanita menikah pada situasi dari budak 2 bulan 5. Yang lain, monggo. Pertanyaan, iddahnya wanita yang hamil 2 nikah. Apa ada masa iddah atau bagaimana itu? Baik. Oke, ada pertanyaan. Apakah wanita yang hamil di luar nikah itu punya iddah? Bayangkan nikah itu kan nabi itu kok nikahi. Kalau boleh gini guys. Salah. Kalau mau jawab, monggo. Tapi kita bagaimana forum kita itu menjadi forum yang ilmiah. Maka apa yang kita sampaikan itu harus jelas referensinya. Jadi nggak boleh kita musik berbarang. Kalau mau ilmiah, maka yang kita sampaikan harus ada referensinya. Jadi nek sekedar jawab, lo yo wis iso ya. Tapi kan tak berisik kok boleh. Gak apa soalnya. Monggo. itu kan ada ayat wa ulamul a'malin ayatun hambaluna.
Wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Ayat ini kok. Sana apa nih kok? Boten pakai dikte ya niku masuk ini wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Etikanya Ayat ini ayat azani wa zaniyah. Kayak pun sini kok ayat ini. Ayat soal Surat An-Nur ayat awal ayat 2. Coba lihat di sana. Sebetulnya kalau ditanyakan indahnya ada wanita yang ambil dua nikah, kan dia belum menikah, Kalau dia nikahnya sah kemudian hamil lagi, maka ya indahnya persis kata ya dokna. Kalau hamil di luar nikah, kalau indah dari mana? Oh, nggak ada ikatan yang resmi. Sebenarnya kan bisa dijawab begitu. Tanpa nyari takdir dong. Nah kalau wanita lah hamil di luar nikah, apa masa idahnya ada? Nikahnya habis sopo? Apa punya suami dia? Siapa yang mencerai? Maka dia kalau mau diberlakukan masa idah, maka dia nikah dulu, kemudian nanti hamil lagi, kemudian dicerai lagi baru akan idah. Itu logika berpikir saya seperti itu. Nikahnya aja enggak jelas ya. Saya menambahkan sedikit dari Pak itu, tahu saya nikah kalau diperhatikan secara bahasa memang teks dukun, tapi kalau tadi secara syar'an itu sebenarnya akad dan melakukan hubungan suami istri dengan syarat dan hubungan tertulis. Sedangkan saat
ketika itu masa penantian seorang wanita untuk bolehnya menikah lagi, kan begitu gambarannya. Iya. Kemudian ketika seorang wanita itu hamil di luar nikah, apakah boleh dinikahi? Ya. Kan kebanyakan begitu. Begitu wanita hamil, kadang-kadang dicarikan laki-laki yang untuk menutupi, kan, menikahi. Ditukokno. Apakah boleh? Pengalaman. Oke, itu Dan apakah boleh dijuhul, nah, dalam keadaan hamil itu? monggo. Itu dari urus sakit orang nanti awal terus. Monggo. Monggo Gus Ibra, tare, bilang kita anu. Gus Ibra ngomong dengan jawab. Ayo Gus. Itu tadi itu Muhammad. Yang tadi itu bagaimana apa? Wanita yang hamil dari zina itu apa ono ide ora? Nek misale kan ide terus rabi, le rabi ku sah ora? Lek anjene sah oleh didukur apa ora? Mari ngono terus Banyak. Angke ingin pertanyaan dikit kembang. Mengembang. Artinya musyawarah tafsirnya itu mengarah pada fikih. Ya memang harus begitu. Kalau memang Artinya kan Enggak. pendekatan awal kita pendekatan dari makna, segi makna lafaz atau apa. Memang tafsir itu harus digandeng dengan fikih. Ya, tinggal ayatnya ayat apa? Iya. Kalau Kebetulan yang kita bilang ayat ahkam itu. Ayat ahkam. Ayat ahkam. Maka tetap kembali ke ranah fikih. Ya, Kalau di Madinah itu enggak ada iddah. Ya. monggo pakai putih. Pakai pemilu. Zina hamil di luar nikah itu kalau musyawarah itu fala iddata. Jadi hamil itu boleh dinikahi dan boleh dijima. Bapaknya mana sih? Anak itu dibajuri di apa itu? Juz 2. Ya gitu. Jus apa jus 1? Publik Juz 2. Apa di bawah? Aplikasi di sama pelayanan. Di bawah enggak? Enggak. Oh. Ya ini ngomong Tapi saya aplikasi. Oh, ingat betul dari ibarat tapi nggak hafal, tapi dia baru ini memang tidak ada. Tidak ada idah wanita yang hamil karena Zina. zina. Berarti boleh nikah Boleh nikah dan boleh untuk Ditukur. didehem. itu dibajuri, Diri. nanti bisa dicek. Oke, saya juga sepakat bahwa wanita yang wajib atau jima dengan di luar nikah itu ya memang tidak ada iddah walaupun dia hamil. Kenapa? Karena memang iddah itu kan ketika ada akad nikah yang sah, mulai nikah itu adalah masa penantian untuk bolehnya nikah kembali. Ketika tidak ada pernikahan, ya jelas tidak ada tidak ada. Kemudian ayat Qaulul Ahmad itu kembalinya kepada wanita yang hamil dengan akad nikah yang sah. Sehingga di situ nanti tidak pakai salah satu guru 3 sujud atau 3 kali had, tapi iddahnya bukan 14 hari tapi menunggu masa akhirnya sah. Itu tetap rujukannya kembali pada hamil dengan nikah yang sah. Jadi memang seperti itu. Jadi wanita yang jina walaupun sampai hamil itu tidak punya iddah. Sehingga ketika ada orang yang menikahi itu ya langsung ya sah nikahnya dikuburi juga boleh. Tapi secara etika itu ketika sesuai dengan ayat apa itu az-zani la yuqimu illa zaniyatan. Jadi
dilanjutkan menikahi atau boleh orang lain. Gimana berarti kan digoreng terus begini. Sama-sama boleh bebas. Enggak ada bebas. Tapi asli dari saya ya mbak oleh lek iso oleh wong sing turun zina yo aja ngrapi ae sih. Asli bebas kok yo gelem. Jadi kita kembali kepada hikmah dari iddah itu sendiri. Jadi kalau kita kembali kepada fikih, kenapa harus ada iddah? Itu adalah di samping memang dalam rangka menjaga kesucian nasab. Nasab. Di samping menjaga kesucian nasab itu adalah ta'budi. Ta'budi itu adalah satu perbuatan yang memang ibadah. Sehingga ketika itu adalah unsur atau fokusnya adalah ibadah, maka dari awal pemberlakuannya atau tujuannya juga harus yang ibadah. Maksudnya kan zina itu dari awal tidak diakui di agama. Gimana? Buktinya apa? Buktinya anak zina itu kan nggak kenal sama bapaknya. Hubungan zina itu hubungan yang terlarang, hubungan yang tidak diakui dalam agama. Sehingga karena itu dari awal sudah dilarang, maka ya tidak ada dampak-dampak sing diberlakukan untuk hubungan yang diakui nikah. Terus kalau yang tadi runtutan iddah itu ya rapi kan. Lalu gak rapi ini orang ya gak iddah. Logika sebenarnya seperti itu memang. Jadi iddah itu diberlakukan untuk pernikahan yang resmi. Karena iddah bagian dari ibadah, nikah bagian dari ibadah. Dan maka pas zina itu sudah melanggar, maka yang nggak ada iddah. Kalau iddah itu urusannya ibadah, zina itu urusannya pelanggaran, nggak bagus. Oke. Kemudian kalau yang dibaca, yang disampaikan Gus Imron, ini pun siapakan saja ini. Oh, saya tahu keinginannya kita siapa. Sudah saya bahkan kitabnya Gus Imron, karena sudah sehati. Jadi dulu kan saya sudah siap. Kalau sakit nih, ini referensi dari yang disampaikan Gus Imron sama yang ada di walihada lau nakaha hamilan min zina soha nikahu qat'an wa jazala wad'uha qabla wad'ihi al-asah. Oleh karenanya boleh menikahi wanita hamil dari zina, nikahnya sah, pasti sah. Kemudian dan boleh untuk mewatinya meskipun sebelum dia melahirkan. Yang menikahi siapa? Ya siapa saja yang mau. Kalau etisnya memang yosing tinggi. Tapi seringkali kita berhadapan dengan kasus untuk menjaga nama baik keluarga, nama baik dari perempuan. Sing tinggi wis ilang. Akhirnya digolekno bapak dukor. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang saya maksud adalah secara hukum itu nikahnya sah. Boleh. Terus bagaimana dengan yang laki-laki yang belum rapi? Berarti laki-laki yang nggak boleh. Kita memfonis seperti itu. Kenapa? Ya kalau dia itu niatnya adalah membantu orang menutupi aib orang, itu juga ajaran agama. Kita umat Nabi diajarkan bagaimana menutupi aib orang. Ya sangat tertutup itu. Jadi kita nggak boleh, misalnya mudah menghakimi orang nggak boleh. Meskipun mungkin secara dohir, ya jadi dibayar dan belum banyak-banyak. Lepas dari itu, tetap kita harus berupaya untuk bagaimana berbaik sangka. Dan ternyata ketika kita berbaik
sangka ya aman-aman saja. Pancen Islam mengajarkan kita tutup aib orang. Siapa yang menutup aib orang maka nanti dia akan aibnya akan ditutup. Yang buka besok di akhirat ya dibuka. Apa itu? Cekap ya. Ini cuma kan kekhawatirannya ini karena itu seakan-akan dianggap umum, itu masih ditemui di sini tidak umum. Gimana Bang? Artinya jangan sampai apa ya sembrono. Lagi, makanya kan dari awal sudah saya katakan bahwa zina itu tidak diakui dalam agama. Dari awal itu memang suatu yang dilarang, termasuk wujud betapa apa nggih? Mboten saya ini zina niku. Niki wau nggih terusan niku wonten saja. Kenapa wanita zina itu tidak punya iddah? Di antaranya adalah li'annahu la hurmata lahu. Karena memang wanita ini tidak ada kemuliaan. Jadi dengan dia zina, dia masuk kategori orang yang tidak layak untuk diberikan penghormatan, tidak ada kehormatan, la hurmata lahu. Ini kan untuk kedua tentang 3 nama kepada zina itu terjadi hubungan antara kafirnya mafia wa amma mafia sebenarnya kata itu Baiknya jangan terkalikan. Cuma kita di palo. berkali waktu la ijazah alaiha Kita pin apa nih? Ini ada cara ditak ya. Faktor untuk samina. Tidak referensi harus jelas. Kitabnya apa? Iya. Boleh ngambil di HP tapi harus jelas referensinya. Cukup sih itu diminta ini ya. yang disampaikan Gus Imron itu sudah cukup tadi. Tapinya jelas di bajuri ada. Iya, di bajuri ada itu. Artinya sudah cukup nih. Cekap ya. Nanti yang lain. Yang lain. Yang lain. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini yang kita akan alami. Yang akan kita alami maksud saya untuk saya mungkin lingkungan saya. Artinya gini, kemarin itu ada 2 orang sepasang itu ke rumah. Jadi ceritanya begitu. Bahwa dia itu memang sudah suami istri, sudah punya momongan, tapi sudah cerai. Nah, cerainya itu sudah kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun cerai. Nah, ke rumah itu mau rujuk. Ke rumah kan mau rujuk karena mungkin dianggap saya kepala lingkungan, sehingga laporan mau rujuk. Otomatis saya sebagai kepala lingkungan saya sarankan kalau tujuannya baik segerakan, saya bilang gitu, segerakan. Tapi mohon petunjuk para alim. Artinya saya sendiri sanksi dengan apa yang kita dengarkan ini tadi. Sanksi dalam arti apa? Kira-kira dengan saya bilang segera, jangan ditunda-tunda. Nah, sedangkan sudah 3 tahun, kira-kira nikahnya nanti bagaimana? Nah, seandainya saya nanti diundang untuk gedureng menyaksikan misalnya, kira-kira nanti lingkungan saya bagaimana? Ngoten nggih. Monggo sing ngerti Pak. Ya, monggo Nah, ini kalau muktamar ini yang saya sendiri masih nggak paham. Kenapa? Karena sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, bahkan sudah punya anak itu 2. Sekarang mau
rujuk. Artinya punya anaknya sebelum halal. Karena catatannya kan ada. Apa 3 tahun ini Ditanya sudah jauh talak terus punya anak. Artinya sudah tahu ini sudah resmi cerai. Sudah ada resmi cerai. Iya, sudah ada surat cerai dari pemerintah. Ini kita permasalahan itu adalah bagaimana kita memahami bahasa rujuk. Rujuk yang dimaksud yang kita sampaikan tadi itu adalah kembali kepada akad nikah. Maksudnya tidak butuh akad nikah yang baru. Bagaimana ini? Lek enten Zaid duwe bojo jenenge Siti. Terus jatuh talak, Siti kuwi tak pegat. Cerai dong berarti. Begitu wis resmi cerai, berarti wanita ini masuk dalam masa iddah. Katakan iddahnya melukat, itu loh, dibayar masa suci. Artinya gitu. Kalau dalam masa iddah itu ternyata Zaid kok kalau bentuk iddah yang bingung, akhirnya kepingin balik. Maka balik ini nggak butuh akad anyar. Tak cukup orang Siti, saksi, si masa iddah loh ya. Apapun tak balik. Maksud tak balik saya kembalikan kepada nikah tadi, nikah yang tadi yang awal. Jadi tidak dengan akad nikah yang baru. Kalau akad nikah itu berarti kan butuh wali, butuh saksi, butuh mahar. Lek rujuk ini, rujuk yang dalam masa iddah ini, itu tidak butuh akad nikah seperti itu, boten. Lagi loh. Butuh akad rujuk, bukan akad nikah. Oke. Beda nanti kasusnya kalau telah masa iddahnya habis. Kan tadi 3 kali masa suci. Manten-manten sing lanang judo, sing wedok rondo, sekian bulan, sekian tahun. Padha gak rapi nih. Suwe-suwe dipikir-pikir mana? Wis paling 3 tahun pikir-pikir. Pikir-pikir piye? Nah, enggak boleh. Mana supaya udah gak gampang. Bilang itu ya apa sih? Nek misalnya awal dhewe balen. Mungkin balen gitu. Tapi balen yang dimaksud di sini bukan balen yang kayak waktu masuk dalam iddah. Misalnya Siti kok gelem wis gak apa-apa balen aku yo 10 tahun aku misalnya. Maka yang dimaksud balen di sini adalah dia harus akad nikah lagi. Karena sudah habis masa iddah. Berarti sing jenengan alami itu kita terus jenengan. Nah, padahal aku itu udah terus ayo udah kapan akan nikah dan berarti no. Berarti nanti niki mau ibu niki mau butuh wali, butuh saksi. Plus yo kudu ngundang kamu cek gak diundang. Lagi loh. Resmi. Macam-macam lah itu bro. Nah, tahu dia. Si Pak, ini apa ini ada kata baikmu bro. Sehingga untuk mahal karena dia tidak tahu. Katakan dia itu kan terbatas sekali cuma kalau paling lama kan kalau katakan 4 bulan 3 kali kan. Baik itu kalau talaknya sudah 3 kali. Ini talaknya masih 1. Tapi kan batas iddahnya sudah terlampaui semua. Kan yang talakan malah itu kan 3 antara 1 dan 2 dan ketiga iddahnya masih ada. Makanya orang kontranya toh. Ketika kita kembali kepada istri dalam masa iddah itu tidak butuh akad baru. Ya, akad rujuk. Kalau ternyata sampai habisnya iddah gak balik, ganti tahun kok dia kepingin balik, maka itu akad baru. Akdun jadidah. Akdun jadid itu yang harus kasih dengan karena 3 tahun dan menurut pengertian saya itu kan iddah kan terbatas. Sehingga meskipun kalau rezeki kalau iddahnya berakhir dalam lagi memang banyak paling jumlah paling kecil gak perlu mahalnya tapi cukup akad nikah karena terbatas dan tapi yang iddahnya terlampaui sangat jauh tadi sudah 3 tahun berapa iddah kali yang menurut saya itu iddahnya kubro ingin
saya. Nah, Maksud saya gitu loh. Kalau kita mau ilmiah jangan menurut saya. Maksud saya jenengan menerangkan seperti itu, referensinya dari mana? Gitu loh. Kalau yang saya sampaikan itu referensinya mana? Ya ayat tadi itu. Pemahamannya memang seperti itu. Menawi jenengan gadah pemanggil kaya ngoten, silakan, tapi nggih mohon untuk disampaikan. Takdirnya. Referensi ini dulu. Ini kalau gereja biasa itu, nah ini juga jadi tambahan kehati-hatian kita. Kalau itu tertentunya, jadi kalau kepingin rujuk itu kalau yang sekarang ini tadi rujuk syar'i itu kembali kepada sebab itu sudah jelas. Ada di tengah masyarakat ada istilah rujuk tapi bukan rujuk syar'i. Langsung dibalik rujuk itu, kalau ingin dia kembali walaupun dengan nikah jadi di antara kehati-hatian yang juga itu perlu saya sampaikan. Ulun itu yang tertiga kalau ingin bangun nikah, ulun kalau juga kalau nikah betul, karena di tengah masyarakat bukan sebenarnya kalau penting bodoh sih ingin balik bangun, makanya kalau itu antisipasi biasanya ya itu kalau ingin atau pengen bangun nikah, dan itu kalau penting. Dan jangan mau pengen bangun nikah ini, nopo nanti kemudian perbakan jika kita proses nikah itu, betul kalau urus itu nanti ya itu, misalnya, enter itu kalau waktu curiga, waktu pas kita meeting itu ngomong atau pengen bangun nikah, firasat saya panjang maju. Jangan-jangan terjadi perkara penting. Menurut kalau letakkan itu, lakukan di apalagi itu salah. Terus saya waktu bola-bola ya pinter boten itu ya. Nah, itu di antara ini yang harus kita cermati di tengah masyarakat. Dan ini kali bahwa tadi yang berarti bangun nikah kita harus betul-betul selektif. Untuk orang dinikahi cerita di sebuah tumpang. Nanti boleh tentu pakai kalau bukan boleh talah tiga. Ibu. Kita akan buka oh terus terus kita kan ini kan wes sebenarnya ini dulu kudu mau selawat Fatihah itu kan belum. Nanti buat sentuh olahraga.
kemudian dibuktikan dengan buku cerai. Terus sekarang mau menikah lagi dengan dia, katakan bahasanya mau rujuk. Kita lihat buku talaknya berapa? Talak 1, ya sudah. Tidak boleh kita itu terlalu jorok-jorok, tidak boleh. Itu namanya mempersulit diri. Oh, nyata-nyata orang datang dengan baik. Hati-hati, harus. Tetapi tidak boleh ta'amum, tidak boleh. Ketika secara dohir dia punya data yang jelas bahwa telah talak 1 kali, kemudian datang dengan itikat baik, menyampaikan baik, ya kita arahkan dengan yang baik, ya segera diurus. Karena ada itu boleh coba pulang. Kemudian yang tadi saya terangkan, yang tadi saya minta sama Pak Rudi, kalau punya pendapat beda silakan, tapi harus ada referensinya. Kalau yang saya terangkan itu referensinya jelas. Luasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqa syakhsun imra'atan wahidatan amin ataini falahu bi ghairi idniha raja'atuha ma lam taqdi iddatuha. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya baik talak 1 atau talak 2, maka suami tersebut boleh untuk merujuk kembali istrinya meskipun tanpa seizin istri. Tetap soleh kalau masih dalam masa iddah, malam tangkoti iddah Tuhan, selama iddahnya belum habis. Jadi wanita dalam iddah itu sebenarnya masih dalam pegangan suami nih. Dia masih punya kuasa. Makanya bukti kalau dia secara hukum masih punya kuasa, dia boleh merujuk meskipun sing wedok gak ngizinin. Cara merujuknya bagaimana? Ini sekalian. Caranya baleni, bahasa rujuk sama tak baleni. Wa sulur roj'atu minan nadiqi bi alfadin minha roja'tuki. Rujuk ini bisa sah hasil dari orang yang bisa bicara cukup dengan ucapan roja'tuki, sampean tak baleni. Sudah. Berarti perempuan ini kembali kepada nikah. Saya dibagi. Itu kalau masih talak 1, talak 2. Selanjutnya, sing kepingin balik iddah wis entek. Karena tadi kok kasus ini. Fa'inin qadot iddatuha halalahu nikahwa bi aqdin jadidin. Kalau wanita ini iddahnya telah habis, kepingin kembali, maka boleh untuk kembali dengan akad nikah yang baru. Nanti kasus jenengan niku wau. Solusinya adalah harus nikah baru. Lek nikah nikah baru berarti nggih ya kudu ana wali, ana saksine, ya ana mahare. Lek rujukan mboten, sampeyan tak baleni. Cukup kan niku? Selanjutnya, berarti dia boleh nikah maneh dengan akad yang baru. Sementara watakun ma'ahu alama baqiya minat tolak. Bersamaan dengan nikah yang baru ini, talak yang 1 itu tetap dihitung. Saya dipahami ya? Biyen tahu dipegat sekian tahun, kemudian dinikahi lagi, akad yang kedua berarti sah. Talak yang dulu itu dianggap masih ada. Misalnya mari dirabi yang kedua ini kok pegatan mana? Berarti jatuh talak 2. Saya dipahami ya? Ini maksudnya talak yang pertama itu masih tetap membersamai dia, tetap dihitung. Betul krono akadnya berarti kok sing biyen gak tetep boten, tetep dihitung. Kalau kita pun sore itu Intinya zaujan ghairah tadi di mana? Ada laki-laki lain. Zaujan ghairah itu kan kalau ada talak 3. Talak 3 salah 1 kopi sudah jelas. Talak 3 itu batasan berapa bulan? Terus berarti idahnya berapa bulan?
idahnya siapa? Kalau talak 3. Tolong. Kalau idah itu kan tetap sama. Talak 1, 2, 3 kan sama saja. Kalau dia itu hamil berarti ya ini babaran. Lek dia ini wanita kan berarti ya 3 kali masa suci. Nah, tentu. Kalau yang barusan tadi itu kan nikah baru tanpa memberikan zaujan baru kan? Boten. Ya, kan Karena memang talaknya kan talak 1 atau 2, bukan talak baik. talak lebih berarti kan. Oke. Jadi talak 1, 2 namanya kan talak ruj'i, talak yang kita boleh balen. Maksudnya boleh balen dalam masa iddah, nggak butuh akad baru. Tetapi kalau baliknya bujuk awal itu kok wis entek iddahe, berarti balik kudu nganggo akad sing anyar. Hitungan talak tetep gitu. Wis mari akad sing kedua nih. Mari kok sih tukaran malih gatan, yo berarti talak 3. Berarti zaujan bairo. Baru butuh zaujan bairo. Tadi kalau yang bercerai sudah 3 tahun yang lalu mau kembali itu masih kelompok gitu kan? Saya nggak mengatakan Kasusnya Pak Sugiono tadi. kasusnya Pak Sugi itu bukan apa talaknya bahasanya memang talak raj'i. Kenapa? Karena masih talak 1, 2. Gitu. Istilahnya itu kan kalau talak 1 dan 2 talak raj'i. Artinya talak yang di situ suami masih boleh kembali. Kan tentu. Bain itu kan talak 3. Jadi itu masih masuk kategori talak raj'i. Betul, dengan janggali tentu ya Pak. Tahu waktunya itu. Tahunnya kan Kusuwe, ini kan dibatasi kan. Ada batas-batas nikah, nggak mutlak tahun panjang itu kan. Karena kalau yang terlalu lama. panjang itu kan beberapa iddah gimana kalau dirinci loh ya. Oh, tenang. Saya ini tenang. Masanya panjang. Memahaminya jangan memahami seperti itu. Iddah itu tujuannya adalah untuk memastikan bersihnya rahim. Betul dong? Jika campur aduk nasabnya. Bukan masalah nopo, bukan masalah. Berarti lek 3 tahun lek cara misalnya iddahnya 3 bulan 10 3 kali masa suci, lek 3 tahun pirang masa suci, Bu. Berarti kan yo 3 iddah mawon kan berarti kan 9 kali masa suci. Lah iku orang mek 9 itu 3 tahun misalnya. Niku mboten ngefek nih. Jadi iddah dikasih batas itu 1 tujuannya adalah untuk memastikan rahim. Yang kedua, itu adalah batas suami lek sik kepingin balik berarti cukup dengan murojaah. Lek wis dikai batas sing kaya ngono gak gelem balik, maka kalau ada orang laki-laki lain mau mengawininya itu sudah karena terlalu lama. Ya karena iddahnya sudah terlampau Gampangnya krono seumumnya dijumlah. Lek misale sak iddah mawon 3 masa suci, kan ngoten to? 3 tahun. Maksudnya pemikiran jenengan. Iya karena iddahnya sudah terbatas. Kalau 3 tahun berarti kan wis banget kadaluarsae. Nggih. Kasar kan ngoten to? Lah nggih Pak, lek cara kula memahaminya itu jangan dari sisi lamanya itu, tetapi dari fungsi iddah. Jadi fungsi iddah untuk perempuannya adalah membersihkan rahim, untuk yang laki-laki lain itu adalah masa orang lain boleh untuk menikahinya kalau sudah habis iddah. Sing lanang suami awal itu masih diberi peluang. Dikai tenggang, wis kowe tak jatah 3 masa suci. Si abot apa ora? Lek si abot yo balenono, lek gak abot berarti yo misale di pundut kula yo gak apa-apa. Kan ngoten to? Gak apa artinya sudah boleh nikah dengan orang lain. Tipe rondo. Terus dengan orang. Taslim. Boten nggih lek boten taslim kesane dinginken malih. Mamatnya itu yang kita jual. Sampai ke sini Pak Sos tadi. Kalau kembali kepada sebenarnya ini yang kira pas seorang bisa tidak. Itu sebenarnya campur pas modern saja. Iya. Dia pasti ini kalau kolonial isu dapatkan ketika orang pelajar itu tidak butuh persetujuan istri ketemu. Bingung ini ilmiah. Sekarang ada kasus di sini
Beda. Yang disampaikan Yai Hamim itu ada sengketa itu. Jari sing lanang wis tak rujuk, jari sing wedok durung. Ta'arud, ada ta'arud. Itu ada pertentangan itu. Tadi kan sudah jelas buat engkau. Berarti ada sing ta'arud ini. Sing lanang pedang kula wis rujuk, sing wedok. Langgi. Kalau ada istilah bahasanya khilaf. Artinya jari situ A, jari situ B. Ketidaksesuaian seperti itu sudah masuk kasus. Maka kalau masuk kasus itu sama dengan suami menuduh namanya. Menuduh bahwa istrinya telah dirujuk. Sementara dia nggak punya bukti, nggak punya saksi. Kalau dia nggak punya saksi, ya otomatis jawabannya sudah pasti bahwa yang dimenangkan adalah istri. Bagaimana istri menang? Caranya dengan sumpah. Kan itu jawaban ini gua. Istri dibenarkan dengan sumpahnya. Wallahi bahwa si A belum merujuk saya, langsung menang. Yang dibenarkan dia. Kalau yang saya sampaikan itu hukum aslinya nggak ada kasus. Untuk merujuk istri itu tidak disyaratkan izin dari istri, juga tidak disyaratkan dari izin dari majikan istri. Misalkan istrinya budak. Oke, beda nanti kalau ternyata kemudian ada kasus yang disampaikan Yai Hamid tadi. Pertentangan dia otomatis itu harus ada hakim. Kita jadi takhosum mukhosoma para padu takhosoma. Monggo sebagai tanggal barangkali ada masalah seperti Pak Sugi tadi. Kan perempuan yang cerai secara fasih, napa bahasane niku rapat. Niku napa wonten nang tidak mengajukan perceraian. Bapak, pertanyaan nggih. Pertanyaan bagaimana ketika ada istri itu rapat atau bercerai? Terburuk apakah dia punya iddah atau tidak? Yang dikendaki saya itu wanitanya apa sih? Bukan cerai, kemudian khulud itu. Terus pokoknya biaya sebenarnya duit, kasihkan duit, rapat itu acara duit, biaya duit, sampai gul duit sudah, kan? selanang digolekno sukat, Kalau ada surat, Kasih katakan, apakah dia punya tidak ada? moto, kerjaan luar negeri, lanang di rumah, pokoknya moro-moro kita tekan surat. Sampai seperti bahas gitu. Ya Allah, mau tanya. Iya. Bagian akhir. Bahas panjang kan bulu dengan tebusan. Ini buatan dengan tebusan di Fasah, bukan harus ini fasah. dari luar negeri langsung mengajukan banyak kasus.
apakah khulu itu termasuk talak atau fasakh? Di sini dahulu jumhur al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah ala wajib. Ini pada kata Hanafi, Maliki, Syafi'i ala wajib. Jumhur ila anna al-khul'a talaqun la faskhun yakuni urqatan dakhilatan. Sebenarnya khulu itu ada tolak bukan fasakh. Jadi fasakh ya bukan khulu bukan ulama. Jadi khulu itu tolak bukan fasakh. Tapi fasakh bukan khulu, beda pendapat yang jumhur. Dalam Hanafi, Maliki, Syafi'i. Dan ini kalau ketika khulu berarti terjadi talak 3 talak batin. Khulu masuk tali 3. Gini, ya di sini akan menggunakan tolakun la fasqun. Ya kofi tolwatan beda. Jadi khulu itu artinya ketika ada seorang wanita mengatakan mas, oh wes akan memegang mas, sangat tak butuh sepeda endek jahe. Ya seperti setuju. Itu namanya khulu. Ketika sepeda endek itu diserahkan oleh suami kepada istri, langsung putus nikah, langsung jadi talak, dan terjadinya talak itu berjumlah, jadi langsung talak 3. Sehingga ketika nanti menyesal ingin kembali harus ada harus kayak kehazal itu menurut Kemudian kalau tadi pertanyaan Sakir itu apakah fasakh nikah atau gugatan cerai itu ada iddahnya? Ya jelas ada. Yang namanya perceraian, apakah itu fasakh atau tolak biasa? Kalau tolak kan hak suami, istri, ucapan istri tidak berarti. Kalau fasakh itu hanya istri. Jadi hanya istri. Ketika ada pelanggaran kepada sang suami secara syariat, kemudian sang istri tidak terima, maka itu diperboleh untuk bukan cerai atau fasakh nikah. Ketika mengajukan kepada hakim, membawa saksi, kemudian diterima di ajuan itu mengajukan hakim dan disahkan, berarti sudah terjadi talak. Kemudian apakah punya iddah? Ya tetap punya iddah. Iddahnya ya tempat itu kalau tidak lagi hamil ya salah satu buruk tadi. Makasih. Jadi kalau disampaikan yang tadi betul bahwa kalau masalah iddah tetap ada. Wong ditinggal mati saja ada. Kan betul. Karena memang fungsinya iddah itu untuk itu tadi menjaga kebersihan itu. Kemudian itu tadi kan masuk khulu apa masuk fasakh. Bedanya di sini nanti. Kalau itu masuk fasakh nikah, maka talaknya talak bain. Bedanya di sini. Jadi talak. Oke, lalu satunya. Enggak. Beda kalau jumhur ulama, khulu itu dihukumi talak bukan fasakh. Oke. Kan itu kan jelas beda pendapat tadi. Ada yang mengatakan bahwa khulu itu masuk fasakh. Ketika mengikuti pendapat bahwa khulu masuk fasakh, maka talaknya adalah talak bain. Kalau tidak masuk fasakh, berarti talaknya ya talak biasa. Kalau talak biasa berarti ada rujuk. Wa ja'alnahu faskhon banan minhu bisalas. Cukup ya. Kan pertanyaan kan ono ide ora kan niku. Enten pun jawab niku. Enten. Cekap nggih. Satu barang gawe bojo iki kan. Sing hadir ora usah berpikir tak. Dimaklum bae. Tapi di masyarakat kan terjadi dan saat tinggal kasus ini kok Pak Giono tadi kan yo. Niku lek cara sakjane jenengan kasusnya masuk khulu napa mboten? Khulu napa mboten? di fasa terus gugat cerai itu fasa. Fasakh, mboten khulu ya.
Kan umpama di rumah itu kan wis rumah anak, wis keluarga, marono teko-teko di luar negeri orang-orang wis ono panggilan dan apa pengadilan agama. Kan yang gugat kan sing dan perlu diingat ya, fasa nikah yang dilaksanakan di sebagian masyarakat itu tidak sah. Kenapa? Tidak ada pelanggaran pada suami. ya. Di fasa nikah itu boleh ketika ada pelanggaran pada suami dan istri tidak terima, baru fasa nikah itu boleh. Ketika tidak ada pelanggaran pada suami, mau di surat ya tidak sah. Secara apa begitu? Mungkin gurunya agak sama ya. Guru dia juga sama gurunya. Kabeh